Selamat pagi, perkenalkan nama saya Francisco Yeremia Togotorop dengan NIM F1D1221115. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang gaya. Gaya, pengertian gaya. Gaya ialah tarikan dan dorongan yang diberikan pada benda. Gaya dapat menyebabkan sebuah benda berubah bentuk, posisi, kecepatan, panjang, atau volume arah. Kemudian jenis-jenis gaya. Yang pertama, gaya sentuhan adalah gaya yang bekerja pada suatu benda dengan melalui sentuhan pada permukaan benda tersebut. Contoh gaya sentuhan antara lain seorang anak yang mendorong meja, seorang ibu yang mengangkat barang belanjanya, seorang anak yang menggayuh sepeda, dan pemain basket yang melempar bola basket. Yang kedua, resultan gaya. Resultan gaya adalah perpaduan dua buah gaya atau lebih yang dihasilkan suatu benda menjadi satu gaya. Gaya searah dengan rumus Fr sama dengan F1 tambah F2. Contoh soal, dua orang anak berusaha mendorong meja pada arah yang sama. Jika anak pertama mengeluarkan gaya sebesar 15 Newton dan anak kedua mengeluarkan gaya sebesar 25 Newton, berapakah besar resultan gaya yang dikeluarkan kedua anak tersebut? Berikut penyelesaiannya. Diketahui F1 sama dengan 15 Newton, F2 sama dengan 25 Newton. Ditanya Fr, F sama dengan F1 tambah F2, F sama dengan 15 Newton tambah 25 Newton. Maka F sama dengan 40 Newton. Kemudian hukum 1 Newton. Jika kendaraan direm secara mendadak, tubuhmu seolah-olah terdorong ke depan, berlawanan arah dengan gaya pengereman kendaraan yang arahnya ke belakang. Hal ini terjadi karena tubuhmu cenderung mempertahankan posisinya yang terus bergerak ke arah depan. Namun karena kendaraan direm mengakibatkan adanya gaya yang menahan gerak ini sehingga kamu seperti terdorong ke depan. Ketika kamu berada dalam kendaraan yang diam, kemudian tiba-tiba kendaraan tersebut bergerak, tubuhmu akan terasa seperti terdorong ke belakang. Hal ini terjadi karena tubuhmu cenderung mempertahankan posisinya yang diam. Kemudian hukum 1 Newton menyatakan sebuah benda terus dalam keadaan diam atau terus bergerak dengan kelajuan tetap, kecuali jika ada gaya luar yang memaksa benda tersebut mengubah keadaannya. Secara matematis, sigma F sama dengan 0. Hukum 1 Newton juga menggambarkan sifat benda yang selalu mempertahankan keadaan diam atau keadaan bergeraknya yang dinamakan inersia atau kelembaman. Kemudian hukum 2 Newton. Ketika kamu mendorong meja seorang diri, tentu meja tersebut bergerak lambat. Tetapi ketika kamu bersama teman-temanmu mendorongnya, meja tersebut bergerak lebih cepat. Hal ini terjadi karena gaya yang diberikan terhadap meja olehmu sendiri lebih kecil dibandingkan ketika kamu dibantu teman-temanmu. Besarnya percepatan suatu benda sebanding dengan resultan gayanya. Benda yang sedang bergerak dengan percepatan tertentu, kamu tambahkan massa kelembabannya. Percepatan benda akan semakin kecil. Hal ini membuktikan bahwa untuk resultan gaya tetap, percepatan benda berbanding terbalik dengan massa benda. Hukum 2 Newton menyatakan percepatan yang dihasilkan oleh resultan gaya yang bekerja pada suatu benda berbanding lurus dengan resultan gaya dan berbanding terbalik massa benda. Secara matematis, A sama dengan sigma F per M. F adalah resultan gaya dengan satuan Newton, M massa benda dengan satuan kilogram, A percepatan benda dengan satuan Newton per kilogram. Contoh soal, gaya 10 Newton pada sebuah benda menyebabkan benda tersebut bergerak dengan percepatan tertentu.
Jika massa benda 2 kilogram, hitung percepatan benda tersebut. Berikut penyelesaiannya. F sama dengan 10 Newton, M sama dengan 2 kilogram. Ditanya A, maka A sama dengan sigma F per M. A sama dengan ion per 22 kilogram, maka A sama dengan 5. Kemudian hukum 3 Newton. Kaki dan tangan penyelam mendorong air ke belakang gaya aksi, sehingga badan penyelam terdorong ke depan sebagai gaya reaksi. Hukum 3 Newton menyatakan sebagai berikut. Jika kamu memberikan gaya pada suatu benda atau gaya aksi, kamu akan mendapatkan gaya yang sama besar, tetapi arahnya berlawanan, gaya reaksi. Dengan gaya yang kamu berikan, secara matematis faksi sama dengan reaksi. Kemudian gaya gesekan. Gaya gesek yang dapat menguntungkan. Yang pertama, gaya gesek antara sepatu dengan tanah, menyebabkan manusia dapat berjalan tanpa tergelincir. Yang kedua, gaya gesekan antara ban mobil dengan jalan, menyebabkan mobil dapat bergerak tanpa tergelincir. Yang ketiga, gaya gesekan antara rem dan roda kendaraan, menyebabkan kendaraan dapat mengurangi kecepatannya kendaraan. Kemudian kerugian gaya gesek bagi manusia adalah sebagai berikut. Yang pertama, gaya gesekan pada bagian-bagian yang ada dalam mesin mobil atau motor dapat menimbulkan panas yang berlebihan. Hal ini dapat menyebabkan mesin mobil cepat rusak. Untuk mengatasi hal ini, mesin diberi oli agar gesekan antara bagian-bagian mesin lebih kecil. Yang kedua, gesekan antara ban dan mobil dan jalan menyebabkan ban mobil cepat aus gesekan. Antara ban mobil dan jalan menyebabkan ban mobil cepat aus. Selain itu, gesekan ini dapat menghambat gerakan mobil sehingga mobil tidak dapat bergerak dengan kelajuan tinggi. Yang ketiga, gesekan antara air laut dan kapal laut dapat menghambat gerak kapal laut. Untuk mengatasi hal ini, ujung kapal laut dibuat lancip sehingga gesekan antara kapal laut dan air laut diperkecil. Kemudian gaya berat. Massa adalah ukuran banyaknya materi yang terkandung dalam suatu benda. Massa diukur dengan menggunakan neraca. Massa termasuk besaran skalar. Berat adalah gaya gravitasi bumi yang bekerja pada suatu benda. Berat merupakan besaran yang memiliki arah berat selalu tegak lurus terhadap permukaan bumi. Berat merupakan salah satu bentuk gaya. Berat dapat diukur dengan menggunakan neraca pegas atau dinamometer. W dengan rumus W sama dengan M kali G. D sama dengan percepatan gravitasi bumi dengan satuan N per kilogram. W sama dengan berat dengan satuan Newton. M sama dengan massa dengan satuan kilogram. Kemudian pesawat sederhana. Pesawat. Pesawat sederhana adalah alat-alat yang digunakan untuk mempermudah pekerjaan. Contohnya bidang miring. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.